Halo Sobat Investor, kembali berjumpa lagi di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV bersama saya Yanto Kriyantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Sobat Investor, situasi energi global kembali menjadi perhatian serius. Manasnya konflik di Timur Tengah bukan lagi hanya isu geopolitik yang terasa jauh dari kehidupan sehari-hari, melainkan sudah menjalar ke persoalan yang sangat dekat dengan masyarakat, yakni harga energi, kelancaran pasokan minyak, dan ketahanan fiskal negara. Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah Selat Hormuz, jalur laut yang selama ini dikenal sebagai salah satu urat nadi perdagangan energi dunia. Data Badan Energi Amerika Serikat atau IEA menunjukkan arus minyak laut melalui Selat Hormuz pada 2024 hingga kuartal 1 2025 mewakili lebih dari seperempat perdagangan minyak laut dunia dan sekitar seperlima konsumsi serta produk minyak global. Nah, ketika jalur ini terganggu, pasar langsung membaca risikonya, yakni pasokan yang tersendat, kemudian harga yang melonjak, dan negara-negara pengimpor energi seperti Indonesia ikut terkena dampaknya. Dalam konteks itulah, pemerintah Indonesia beberapa pekan terakhir terlihat sangat aktif untuk menenangkan pasar dan masyarakat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia berulang kali menegaskan bahwa konflik Timur Tengah telah mengganggu rantai pasok minyak mentah global, termasuk ke Indonesia. Dalam salah satu keterangannya, Bahlil menyebut salah satu selat yang melayani 20-30% perdagangan minyak dunia, yakni Selat Hormuz, tertutup sehingga distribusi minyak mentah tersendat. Pemerintah pun lantas membahas berbagai langkah antisipatif, bukan hanya dari sisi impor dan pasokan, tetapi juga dari sisi penghematan konsumsi energi di dalam negeri. Nah, kalau kita tarik gambaran yang lebih besar, persoalan ini sebetulnya sederhana, namun dampaknya luas. Indonesia memang bukan negara yang sepenuhnya bergantung pada satu jalur pasokan saja. Akan tetapi ketika ada gangguan di pusat distribusi minyak dunia, efeknya tidak bisa dihindari. Harga minyak global biasanya akan bereaksi cepat, dan ketika harga minyak dunia naik, maka konsekuensinya akan merembet ke dalam negeri, yakni berupa ongkos impor yang bertambah, kemudian beban kompensasi energi yang membengkak, dan ruang fiskal pemerintah yang ikut tertekan. Itulah sebabnya isu BBM subsidi tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu terkait dengan APBN, kemudian inflasi, daya beli masyarakat, sampai stabilitas ekonomi secara umum. Di tengah situasi tersebut, muncul pertanyaan yang sensitif. Apakah kemudian harga BBM bersubsidi kita akan naik? Pernyataan ini wajar karena sejarah menunjukkan bahwa setiap tekanan harga minyak dunia pada akhirnya itu memunculkan spekulasi mengenai kenaikan harga energi domestik. Apalagi asumsi harga minyak dalam APBN berada di kisaran $70 Amerika Serikat per barel. Sementara menurut pernyataan Bahlil pada pertengahan Maret lalu, harga minyak saat itu telah melonjak di atas $90 Amerika Serikat per barel. Artinya ada selisih antara asumsi fiskal dan realitas pasar yang semakin lebar. Nah, jika kondisi ini berlangsung lama, maka pemerintah harus menanggung biaya yang lebih besar bila ingin mempertahankan harga subsidi tetap sama. Dari situ, proyeksi mulai bermunculan. Salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform atau IESR, Pak Tumiwa. Menurut perhitungannya, harga Pertalite berpotensi naik ke kisaran Rp11.500 per liter atau naik sekitar 10-15% dari harga sekarang, yakni Rp10.000 per liter. Alasan utamanya bukan sekedar mengikuti harga pasar, tetapi untuk menjaga agar kompensasi energi tidak membengkak terlalu jauh dan defisit APBN tetap berada dalam batas yang aman. Secara ekonomi, logika ini cukup mudah untuk dipahami. Kalau harga minyak dunia terus tinggi, sementara harga jual di dalam negeri ditahan, maka selisihnya harus dibayar oleh negara. Dan semakin lama ditahan, semakin besar beban fiskal APBN-nya. Namun, sampai hari ini pemerintah masih memilih jalur yang sangat hati-hati. Bahlil bahkan menegaskan
belum ada opsi untuk membatasi subsidi maupun menaikkan harga BBM bersubsidi. Dengan kata lain, kebijakan resmi pemerintah saat ini masih mempertahankan harga dan pola subsidi seperti saat ini. Pernyataan tersebut penting karena menjadi sinyal bahwa di tengah tekanan ekonomi global, pemerintah belum ingin menambah keresahan publik dengan kebijakan yang terlalu cepat. Pemerintah tampaknya juga sedang menimbang dua hal sekaligus, yakni menjaga stabilitas sosial di sisi satu, kemudian di sisi lainnya menjaga ketahanan fiskal. Nah, sobat investor, disinilah letak tantangan kebijakan energi kita. Menahan harga memang akan memberi ruang napas bagi masyarakat, khususnya kelompok menengah bawah yang saat ini sensitif terhadap biaya transportasi dan logistik. Akan tetapi di sisi lain, harga yang ditahan juga berarti membuat pemerintah harus siap dengan konsekuensi anggaran yang lebih berat. Karena itu, ketika pemerintah mengatakan belum ada rencana kenaikan, pasar menangkap pesan yang sifatnya sementara dan sangat bergantung pada perkembangan geopolitik berikutnya. Kalau situasi global membaik, tekanan bisa saja mereda. Tetapi jika konflik meluas atau blokade logistiknya semakin panjang, pilihan kebijakan bisa menjadi lebih sulit. Meski begitu, pemerintah bukan tanpa langkah. Di lapangan, Bahlil memastikan stok BBM dalam kondisi aman, baik sebelum maupun sesudah Lebaran 2026 ini. Setelah meninjau sejumlah titik distribusi di beberapa tempat, Bahlil menyatakan bahwa bensin, solar maupun LPG berada dalam kondisi terpenuhi dengan baik untuk beberapa hari ke depan. Pesan ini penting karena saat ada ketidakpastian global, keresahan publik biasanya muncul lebih dulu di level distribusi retail. Misalnya saja antrean panjang di SPBU atau pembelian yang berlebihan. Untuk itu pemerintah berusaha memutus potensi kepanikan itu dengan satu pesan yang jelas, yakni stok tersedia, distribusi dijaga, dan negara masih memegang kendali situasi. Bahlil juga meminta masyarakat agar tidak melakukan panic buying. Himbauan ini bukan sekedar formalitas. Dalam situasi pasokan sensitif, kepanikan konsumen justru bisa menciptakan gangguan baru yang sebenarnya tidak perlu. Ketika orang membeli lebih dari kebutuhan normal, distribusi menjadi tidak seimbang, sehingga stok di level SPBU terlihat lebih cepat habis. Lalu kemudian kesan krisis membesar meski secara nasional persediaan masih cukup. Karena itu Bahlil kembali mengingatkan, kalau misalnya kebutuhan hariannya 30-40 liter, maka gunakanlah itu secukupnya. Jangan membeli berlebihan hanya karena khawatir. Pemerintah pada saat ini juga disebut terus menjadi sumber-sumber impor alternatif dari berbagai negara dan mengoptimalkan produksi dalam negeri sebagai langkah pengamanan pasokan. Pesan kedua yang tak kalah penting adalah soal penghematan. Pemerintah sudah meminta masyarakat agar menggunakan energi dengan bijak. Dalam pernyataannya, Bahlil menegaskan bahwa SPBU bukan untuk industri dan konsumsi BBM harus dilakukan secara wajar. Ajakan ini terlihat sederhana, tetapi sebenarnya mencerminkan perubahan fokus dari sekadar menjaga pasokan menjadi juga mengelola permintaan. Saat suplai global sedang berisiko, salah satu instrumen kebijakan yang paling cepat memang bukan selalu menambah pasokan, melainkan menahan laju konsumsi. Kalau masyarakat bisa lebih hemat, tekanan pada distribusi domestik berkurang dan kebutuhan kompensasi negara juga lebih mudah dikendalikan. Karena itu, wacana work from anywhere atau work from home muncul sebagai bagian dari strategi penghematan BBM yang dimaksud. Pemerintah telah membahas kemungkinan WFA untuk menekan konsumsi BBM di tengah konflik Timur Tengah. Bahkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah kini sedang mematangkan rencana WFH selama 1 hari dalam seminggu bagi ASN dan sebagai imbuan bagi sektor swasta juga, terutama bagi pekerjaan yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa juga pernah menjelaskan bahwa ada satu opsi, yakni hari Jumat untuk pelaksanaan WFH. Dia beranggapan bahwa dengan libur di hari Jumat, maka penggunaan kendaraan pribadi menuju kantor bisa ditekan dan konsumsi nasional bisa ikut turun.
Bahkan Badan Energi Internasional atau IEA dalam rencana pengurangan penggunaan minyak pernah merekomendasikan kerja dari rumah sampai 3 hari per pekan sebagai salah satu cara memangkas permintaan minyak. Jadi, langkah ini bukan kebijakan yang aneh atau berdiri sendiri, melainkan punya basis logika penghematan energi yang cukup jelas. Tetapi, tentu saja WFA bukan obat mujarab. Kritik terhadap kebijakan ini juga muncul. Ada pandangan bahwa WFH 1 hari per pekan belum tentu cukup signifikan kalau tidak dibarengi dengan perbaikan transportasi publik, pembatasan perjalanan dinas, pengaturan logistik, dan disiplin implementasi di lapangan. Kekhawatirannya, kalau kebijakan ini hanya menjadi formalitas, masyarakat justru tetap bermobilitas untuk kegiatan lain sehingga penghematan BBM tidak optimal. Dengan kata lain, WFA baru akan efektif jika ditempatkan sebagai bagian dari paket kebijakan, bukan sebagai langkah tunggal. Di titik ini, pemerintah tampaknya sedang mengambil pendekatan bertahap. Pertama, menenangkan publik bahwa stok aman. Yang kedua, menegaskan belum ada kenaikan maupun pembatasan BBM subsidi. Dan yang ketiga, mengimbau masyarakat tidak panik buying dan lebih hemat dalam menggunakan energi. Kemudian yang keempat, menyiapkan opsi administratif seperti WFA untuk mengurangi konsumsi. Ini merupakan strategi berlapis, yakni menjaga sisi psikologis pasar, menjaga sisi logistik, dan sekaligus menahan sisi permintaan. Dalam kerangka manajemen krisis, langkah seperti ini cukup rasional karena pemerintah berupaya membeli waktu sambil melihat perkembangan konflik dan harga minyak global. Sobat investor, sekarang pertanyaannya adalah apakah strategi ini cukup? Jawabannya, untuk jangka pendek bisa saja cukup dan masuk akal. Pemerintah kini memang belum perlu tergesa-gesa menaikkan harga BBM subsidi selama stok masih aman dan ada ruang kebijakan untuk meredam gejolak. Kenaikan harga yang terburu-buru bisa memacu inflasi, kemudian juga menekan daya beli dan memperlemah momentum konsumsi domestik. Namun di sisi lain, menahan harga sambil memperketat efisiensi memberi sinyal bahwa pemerintah masih berupaya melindungi masyarakat dari guncangan eksternal yang bukan berasal dari dalam negeri. Namun, dari sudut pandang redaksi, ada beberapa hal yang tetap harus diperhatikan. Pertama adalah komunikasi publik yang harus konsisten. Dalam situasi seperti saat ini, pasar dan masyarakat sangat sensitif terhadap pernyataan pejabat. Kalau satu pihak berbicara soal potensi penyesuaian harga, sementara pihak lain menegaskan semuanya aman tanpa menjelaskan horizon waktunya, ruang spekulasi justru akan melebar. Untuk itu, pemerintah perlu menjaga narasi yang tegas. Apa yang dipastikan aman hari ini? Apa yang masih dikaji? Dan indikator apa yang akan dipakai bila keadaan memburuk? Yang kedua, soal penghematan tidak boleh berhenti pada imbauan moral. Ajakan memakai energi secara bijak memang penting, tetapi tanpa instrumen kebijakan yang lebih konkret, hasilnya bisa terbatas. WFA juga harus disiapkan dengan parameter yang jelas. Sektor mana yang wajib, mana yang dianjurkan, dan bagaimana pengawasannya, serta bagaimana mengukur dampaknya terhadap konsumsi BBM. Begitu juga soal pembatasan perjalanan dinas, optimalisasi transportasi umum, hingga pengaturan distribusi untuk mencegah pembelian tidak wajar. Kalau pemerintah ingin serius menghemat, maka kebijakannya juga harus serius dan terukur. Yang ketiga, pemerintah perlu juga menyiapkan skenario fiskal yang transparan, karena publik berhak tahu sampai batas mana APBN masih kuat menahan beban kompensasi energi bila harga energi tetap tinggi. Sebab inti persoalannya bukan semata-mata ada atau tidak ada kenaikan harga untuk BBM bersubsidi, melainkan seberapa lama negara mampu mempertahankan itu tanpa mengorbankan ruang belanja untuk sektor lain. Maka proyeksi Pertalite bisa menyentuh angka 11.500 yang disebutkan tadi, menunjukkan bahwa tekanan fiskal itu tetap berpotensi nyata, bukan sekadar spekulasi. Sehingga transparansi soal anggaran akan membantu menurunkan ketidakpastian. Yang keempat, momentum ini seharusnya juga dipakai untuk mempercepat agenda yang lebih struktural. Krisis energi global,
selalu mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap minyak impor membuat ekonomi rentan terhadap konflik yang bahkan terjadi ribuan kilometer dari Indonesia. Karena itu, penguatan produksi domestik, diversifikasi sumber energi, efisiensi industri, dan transportasi publik yang lebih baik semestinya tidak lagi dilihat sebagai agenda jangka panjang yang bisa ditunda, tetapi merupakan bagian dari keamanan ekonomi nasional. Jadi, kalau disimpulkan, langkah pemerintah saat ini bisa dikatakan cukup sesuai untuk merespon situasi yang masih sangat dinamis. Menahan diri dari kenaikan harga, menjaga stok, meminta masyarakat untuk tidak panik buying, dan mendorong penghematan melalui WFA adalah paket respons yang relatif proporsional untuk jangka pendek. Pemerintah tampak telah memilih stabilitas sebagai prioritas utama, dan itu dapat dipahami. Namun, stabilitas jangka pendek harus juga diikuti ketegasan desain kebijakan, transparansi fiskal, dan langkah struktural yang lebih berani. Sebab, bila konflik berkepanjangan dan harga minyak tetap tinggi, maka ruang kompromi akan semakin sempit. Pada akhirnya, krisis energi seperti ini selalu menguji dua hal sekaligus, yakni ketahanan negara dan kedewasaan masyarakat, di mana negara diuji dalam kecepatan dan ketepatan kebijakannya, sementara masyarakat diuji dalam kedisiplinan menggunakan energi secara tidak wajar, tidak panik, dan tidak memperkeruh keadaan dengan pembelian berlebihan. Kalau kedua sisi ini bisa berjalan seiring, Indonesia punya peluang lebih besar untuk melewati tekanan global tanpa guncangan yang terlalu berat di tingkat domestik. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Yanto Kristiantono, pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.